Om Swastiastu. Jadi di sini kelompok kami akan membawakan topik berupa sistem pendukung keputusan perolehan beasiswa dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Niketut Puji Gayatri dengan NIM 1915 05 10 18 dan saya Nima Depiari Sinta Puspadewi dengan NIM 1915 05 10 43 dan rekan saya Putu Sastra Krisnayana dengan NIM 1915 05 10 84 dan rekan saya Rama Mahardika dengan NIM 1915 05 11 1109. Ada agenda yaitu yang berupa yang pertama permasalahan, yang kedua merupakan teori pendukung, yang ketiga prosedur, implementasi, dan hasil proyek, dan yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir pengujian. Topik pertama akan dibawakan oleh Puji Gayatri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pertama yaitu permasalahan. Jadi karena di sini permasalahan yang kami angkat tentang sistem pendukung keputusan perolehan beasiswa. Jadi di sini permasalahan yang sering muncul terkait penerimaan beasiswa yaitu kurang tepatnya penyaluran beasiswa terhadap mahasiswa. Misalnya mahasiswa yang sebenarnya tidak layak mendapat beasiswa, namun terkadang mereka yang mendapat beasiswa atau mungkin sebaliknya. Mahasiswa yang sebenarnya berhak mendapatkan beasiswa itu mahasiswa yang berprestasi ataupun kurang mampu itu terkadang tidak mendapatkan beasiswa. Maka dari itulah pada proyek UAS kali ini kami berencana untuk mengembangkan sebuah perangkat atau aplikasi yang mampu membantu user dalam memberikan rekomendasi beasiswa yang diperoleh agar rekomendasi tersebut lebih akurat. Nah, program ini berguna untuk menentukan besar beasiswa yang akan diperoleh oleh mahasiswa melalui analisis besar UKT dan IPK yang dimiliki oleh mahasiswa dengan menggunakan logika Fasi Tsukamoto. Baik, sekian penjelasan saya terkait tentang permasalahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada topik kedua ini saya akan membawakan mengenai teori pendukung. Jadi, fazi logik pertama kali ditemukan pada sekitar pertengahan tahun 1960 oleh Profesor Lotfi Zedah dari Universitas California di Berkeley, menemukan bahwa hukum benar atau salah dari logika boolean tidak memperhitungkan beragam kondisi yang nyata. Fazi membaginya dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat menjadi sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Hal ini telah dibuktikan oleh Bart Kosko bahwa logika boolean adalah kasus khusus dari logika Fuzzy. Fuzzy logik merupakan cara untuk mencari solusi atas permasalahan yang dianggap benar. Pada proyek ini dikembangkan sebuah perangkat yang mampu untuk membantu user dan memberikan rekomendasi beasiswa yang diperoleh akan lebih akurat. Program ini berguna untuk menentukan besar beasiswa yang diperoleh mahasiswa melalui analisis UKT dan IPK dengan menggunakan logika Fasi Tsukamoto. Fuzzy memiliki 4 tahapan dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama, ada fazifikasi yang merupakan tahap pemetaan nilai masukan dan keluaran
ke dalam bentuk himpunan fuzzy. Yang kedua ada inferensi, yang merupakan sistem aturan berdasarkan logika fuzzy digunakan sebagai alat untuk mewakili pengetahuan yang berbeda tentang suatu masalah. Ada komposisi atau merupakan susunan atau tata susun, dan ada defuzzifikasi yang merupakan suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur, implementasi, dan hasil proyek. Nah, dalam pengembangan aplikasi ini, kami mengimplementasikan metode fuzzy tes Tsukamoto untuk memecahkan permasalahan yang sedang kami angkat. Metode tes Tsukamoto merupakan perluasan dari penularan monoton. Pada metode tes Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang terbentuk if tin harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil output, hasil implementasi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas. Berdasarkan predikat, hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Nah, di sini prosedur dalam penggunaan aplikasi. Yang pertama yaitu karena aplikasi ini berbasis PHP, maka dari itu sebelum menjalankan aplikasi ini terlebih dahulu web server yang ada pada perangkat masing-masing, misalnya XAMPP. Yang kedua, pastikan folder aplikasi telah tersimpan di hard dock jika menggunakan web server XAMPP. Yang ketiga, run aplikasi pada browser, contoh localhost / nama folder aplikasi. Nah, di sini tampilan aplikasi yang dimana di sini ada grafik, yaitu grafik UKT, IPK, dan beasiswa. Yang kemudian rules yang digunakan berjumlah 6, yaitu jika UKT murah maka IPK baik, maka beasiswa kecil. Kemudian rules 2, jika UKT murah dan IPK sangat baik maka beasiswa kecil. Yang ketiga, jika UKT sedang, IPK baik, maka beasiswa kecil. Kemudian jika UKT sedang dan IPK sangat baik, maka beasiswa besar. Untuk yang kemudian jika UKT tinggi dan IPK baik, maka beasiswa besar. Jika UKT tinggi dan IPK sangat baik, maka beasiswa besar. Nah, di sini untuk cara menghitungnya yaitu masukkan UKT dan IPK, yang dimana pada contoh ini UKT-nya sejumlah 2 juta dan IPK 3,6. Lalu klik tanda hitung beasiswa, kemudian selanjutnya akan tampil hasil penghitungan jumlah beasiswa yang didapat. Ya, di sini saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan, yang dimana sistem mendukung keputusan perolehan beasiswa ini merupakan sebuah perangkat atau aplikasi yang mampu untuk membantu user dalam memberikan rekomendasi beasiswa yang diperoleh akan lebih akurat. Program ini berguna untuk menentukan besar beasiswa yang diperoleh mahasiswa melalui analisis besar UKT dan IPK dengan menggunakan logika fuzzy tes Tsukamoto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 5. Sebelumnya, Rama, tolong stop share screen dulu. Nah, di sini saya akan share screen terkait pengujiannya.
Nah, di sini merupakan tampilan dari aplikasi berbasis web terkait penentuan beasiswa menggunakan metode Fusi Tsukamoto. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, di sini terdapat 3 fungsi keanggotaan. Nah, yang pertama, di sini terdapat fungsi keanggotaan base UKT. Nah, jika di sini merupakan range dari UKT-nya, range terbawah dimulai dari 500 sampai 2 juta. Itu merupakan range dari UKT kecil. Dan yang sedang dimulai juga dari 500 sampai 3,5, dan yang tertinggi dimulai dari 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya. Nah, di sini IPK, karena IPK yang paling besar adalah 4, dan dalam mencari beasiswa diperlukan IPK baik. Nah, di sini IPK minimal yang diterapkan di kelompok kami yaitu 3. Nah, di sini terdapat IPK sedangnya yaitu 3,5 ditarik dari garis lurus tengah ini, dan IPK tinggi itu dihitung dari 3,3 sampai 4 atau 3, dan IPK rendahnya dihitung dari 3 sampai 3,5. Nah, di sini besaran beasiswa yang bisa didapat oleh mahasiswa dihitung dari fungsi keanggotaan UKT dan IPK dimulai dari 2 juta sampai 4 juta. Nah, di sini rule yang yang digunakan, yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Nah, di sini langsung saja untuk proses hitungnya. Kita pilih hitung beasiswa ini dan kita masukkan jumlah UKT yang kita dapatkan. Semisalnya kita mendapatkan UKT 3 juta, nah 3 juta dan IPK-nya 3,6. Nah, kita coba hitung langsung. Nah, ini merupakan besaran beasiswa yang kita dapat. Nah, tadi kita sudah memasukkan beasiswanya. Berarti UKT-nya dihitung, berarti derajat keanggotaannya bernilai sedang. Dan IPK-nya 3,6, dia termasuk sangat baik. Dan nah, ini merupakan perolehan beasiswa yang didapat oleh mahasiswa tersebut, yaitu sebesar 3.066.667. Nah, jika kita hitung lagi dalam ini akan kembali ke menu ini dan kita tutup. Nah, kita langsung pada source code-nya. Nah, di sini kita mulai di indeks terlebih dahulu. Nah, ini merupakan perhitungan yang dimulai dari UKT mahal. Nah, jika di sini UKT-nya lebih besar dari 5, lebih kecil atau sama dengan lebih besar atau lebih kecil sama dengan 500, maka dia akan masuk ke UKT murah. Dan jika UKT-nya lebih besar dari 500 dan UKT lebih besar dari 2 juta, maka dia akan masuk ke UKT murah dengan hitungan UKT besar itu sejumlah 2 juta dikurangi UKT dibagi 2 juta dikurang 500, dan akan masuk ke selanjutnya akan diolah menjadi UKT itu jika lebih besar.
jika UKT lebih besar dari 2 juta atau sama dengan 2 juta, maka dia masuk ke UKT murah. Sama juga dengan UKT sedang, juga seperti itu. Jika UKT-nya lebih besar dari 5 juta atau sama dengan 500, maka UKT-nya sama dengan 0. Masuk ke UKT sedang. Dan jika UKT lebih besar dari 3.500.000 atau sama dengan 3.500.000, maka masuk ke sedang juga. Nah, ini juga termasuk pengolahannya, yaitu jika UKT-nya lebih besar dari 500 dan UKT-nya juga lebih besar dari 2 juta, maka dia masuk ke sedang. Kan diolah menjadi UKT-nya dikurang 500 dibagi 2 juta dikurang 500, dan halnya juga akan jika UKT-nya di sini lebih besar dari 2 juta dan lebih kecil dari 3,5, maka masuk ke UKT sedang atau 3,5 dikurang 2 juta. Nah, sedangkan UKT mahal, jika UKT-nya lebih besar dari 2 juta atau sama dengan 2 juta, dia masuk ke variabel UKT mahal ini dan akan langsung diolah dan jika UKT-nya lebih besar dari 2 juta dan UKT-nya lebih besar dari 3,5, maka masuk ke sini juga. Nah, selanjutnya IPK-nya. Jika IPK-nya lebih kecil dari 3,2 dan maka dia akan masuk ke IPK baik. Nah, di sini kenapa saya masukkan variabel IPK baik? Karena di range IPK 3 itu sudah termasuk IPK baik, dan di sampai 4 itu 3,5 sampai 4 merupakan IPK sangat baik. Nah, jika di sini minimalnya untuk mencari beasiswa adalah 3, maka IPK-nya harus baik. Nah, ini merupakan rules yang saya buat dalam aplikasi web ini. Yang pertama, jika UKT murah dan IPK baik, maka beasiswanya kecil. Nah, ini merupakan perhitungannya. Nah, yang kedua, jika UKT murah IPK sangat baik, maka beasiswanya juga kecil. Dan jika UKT sedang dan IPK baik, maka UKT beasiswanya sedikit. Dan yang keempat, jika UKT-nya sedang, IPK-nya sangat baik, maka UKT-nya mahal. Dan jika UKT mahal dan IPK baik, maka beasiswanya mahal juga. Nah, sama juga dengan yang keenam, jika UKT mahal dan IPK sangat baik, maka UKT-nya juga mahal. Nah, di sini merupakan perhitungan untuk beasiswanya. Jika beasiswanya sama dengan 2 juta, masuk ke beasiswa kecil. Jika beasiswanya lebih besar dari 2 juta dan beasiswa lebih kecil dari 4 juta, maka masuk ke perhitungan ini. Nah, untuk perhitungan beasiswa besar,
Jika beasiswanya lebih besar dari sama dengan 2 juta, maka beasiswa lebih besar dari 2 juta dan beasiswa lebih kecil dari 4 juta, maka beasiswanya masuk ke sini. Nah, terkait tampilannya, nah ini merupakan tampilannya. Yang pertama di sini untuk navbarnya, yang kedua ini untuk fungsinya yang tadi, fungsi yang ini. Nah ini untuk rulesnya. Nah ini untuk perhitungan beasiswanya. Nah ini untuk perhitungan beasiswanya. Nah mungkin segitu saja untuk tampilan atau pengujian dari web perhitungan besaran beasiswa berbasis fungsi Tsukamoto dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Sinta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.